Anies dan Caimin sama-sama tebar janji. Anies tebar janji manis, Caimin tebar janji surga. Kamu yang masuk ke jadi pejabat publik, pernah ngebayang nggak kalau kamu jadi rakyat di bawah gitu loh. Dan kita harus tahu, rakyat di bawah bisa juga nuntut yang aneh-aneh. Kan kita mempunyai visi misi. Karena prioritas utama saya adalah sumber daya manusia. Sehingga kamu harus memikirkan bagaimana pendidikan, bagaimana unsur rohani, budaya, itu saya katakan itu kepalanya penuh. Yang kedua, dia harus perutnya yang penuh, artinya dia harus sehat. Tentu ini penting. Yang ketiga ya daya beli, itu dompet. Selama ini kalau kita tidak menggunakan visi misi, tidak ngerti anggaran berbasis kinerja, yang terjadi adalah Anda merekrut tim sukses Anda ke dalam. Itu yang konyol. Nah, bagaimana tahu apakah salah kalau Anda punya tim sukses yang gitu hebat ditarik ke dalam? Tidak salah. Yang salah ketika dia masuk, dia tidak berani buka transparan anggaran yang dia bikin. Gus Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kami tidak membicarakan membangun rumah, kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta, tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi. Kemudian yang kedua, kita akan menggerakkan sektor swasta, sektor civil society untuk mengajak mereka terlibat dalam kegiatannya. Jadi bukan semata-mata mengandalkan dari pemerintah daerah saja. Kenapa? Karena sektor swasta lah yang sebenarnya paling besar di Jakarta. Dan jika kita ada KJP Plus, ada pelatihannya, kemudian ada sektor swastanya, maka anak-anak ini pun akan berinteraksi dengan jauh lebih luas daripada sekedar dengan pemerintah. Beredar sebuah video yang ramai diperbincangkan di media sosial. Video tersebut berisikan tentang Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda yang menderikan janji-janji seandainya Ketum PKB Caimin menang di pemilu 2024. Dalam video tersebut, Saiful Huda mengaku jika Caimin menang di Pilpres 2024, maka BBM di seluruh Indonesia akan gratis. Selain itu, jika Caimin menang, maka siapapun yang hamil di bumi Indonesia akan diberikan tunjangan selama hamil sebesar 6 juta. Janji-janji tersebut yang diberikan oleh Caimin untuk masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi pemenang pemilu 2024 menuai banyak sekali protes keras, bukan hanya di kalangan politikus tetapi juga di kalangan masyarakat. Banyak yang berkomentar bahwa janji Caimin hanya janji surga saja tetapi pasti tidak akan ditepati. Ahok pun juga ikut menjawab mengenai hal ini. Ahok menyebut untuk merealisasikan janji kampanye tidaklah semudah berbicara di depan umum, namun perlu perencanaan dan perhitungan, apalagi Indonesia saat ini memiliki APBN yang terbatas. Tentu janji-janji kampanye yang sulit diterima oleh logika sudah pasti tidak akan bisa direalisasikan seperti Caimin contohnya akan memberikan gratis BBM ke seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita bayangkan berapa triliun rupiah jumlah harus yang dikeluarkan untuk bisa membuat BBM gratis se Indonesia.
Padahal di tahun 2023 ini, pemerintah sudah mengeluarkan dengan total subsidi untuk BBM 338 triliun rupiah. Apalagi jika mau digratiskan, bisa-bisa jumlah subsidi BBM mencapai ribuan triliun rupiah, sedangkan APBN di tahun 2022 hanya 2.624 triliun rupiah saja. Jika hampir semua APBN digunakan untuk mensubsidi BBM, maka kebutuhan untuk sektor lain tidak akan pernah tercukupi, bahkan harga bahan pokok pasti akan melambung tinggi. Ahok juga menyebut bahwa tidak perlulah membuat janji-janji yang terlalu berlebihan karena rakyat tidak butuh yang seperti itu. Rakyat butuh janji yang realistis saja. Jika Caimin menyebut bahwa harga BBM akan turun karena akan ditambah subsidinya, maka janji tersebut mungkin masih bisa diterima oleh masyarakat luas. Namun, jika berjanji akan menggratiskan harga BBM, maka sudah pasti itu hanyalah halusinasi semata.